Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fasilitas yang namanya polar tracking atau fitur polar tracking. Dia ada di F10 ya. Misalnya ini dimatikan, kita pencet Fn plus F10, dia akan muncul F10 polar tracking. Atau kita ketik ds enter. Nah, di bagian sini polar tracking ini dihidupkan, polar tracking dicentang. Polar tracking itu garis yang muncul ketika kita ingin membuat garis dengan sudut-sudut tertentu, dia akan muncul. Nah, ini warna merah ini namanya polar tracking. Nah, ini sudutnya akan muncul pada sudut-sudut tertentu yang kita setting sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah di ds enter. Nah, di sini ada increment angle, dia akan muncul pada sudut berapa saja, sekian derajat, 10 derajat, 15 derajat, 8. Ini kita bisa setting per berapa derajat, misalnya per 10 derajat. Kemudian kita OK. Nah, kita kalau polar trackingnya dihidupkan, kita akan bisa membuat garis vertikal dan horizontal dengan bantuan polar tracking walaupun F8 atau ortonya dimatikan. Nah, ini udah horizontal. Terus ini vertikal sampai garis merah muncul. Sekarang kita ingin membuat garis miring ya, dengan sudut yang kita tentukan tadi. Nah, ini akan muncul 10 derajat atau kemudian muncul 20 derajat. Ini bisa muncul 30 derajat. Kita tes angular 10 derajat. Ini sangat membantu sekali kalau kita ingin membuat sudut tertentu dengan acak tanpa kita harus memutar garis secara manual berapa derajat. ds enter. Nah, ini adalah penambahan sudut sesuai dengan keinginan kita. Kalau ini centangnya dihilangkan, dia hanya pada sudut-sudut yang sudah dibentuk ini aja. Tapi kalau ini dihidupkan, terus ini kita bisa buang. Jadi yang ada hanya sudut ini aja. Oke. Kita lihat di sini juga bisa diklik. Nah, ini per sudut berapa saja yang ingin disetting kemiringannya. Misalnya per sudut 30 derajat. Kita hapus dulu ya. Enter, klik kiri. Nah, ini akan muncul per sudut yang kita setting. 30 derajat. Habis ini pasti 60 derajat. Nah, 50 derajat nggak bisa. Nah, settingannya kan per 30 derajat. Kita tes 30, yang ini 60. Nah, di sini kita klik lagi, kita ganti per berapa derajat? Per 18 derajat. Kita lihat. Enter, klik kiri. Nah, ini muncul 18 derajat. Habis ini ya 36 pasti. Nah, 36 derajat. Angular ini 36, ini 18. L enter. Nah, ke bawah juga bisa. ds enter. Nah, ini sudah bisa berapa aja. Kalau kita ingin menambahkan sesuai dengan keinginan kita, ya kita tambahi additional angles. Penambahan sudut berapa? New. Misalnya per 17 derajat. Oke. Kita hapus dulu ya. Nah, kita klik di sini, dia akan muncul. Nah, ini per 17 derajat. Jadi nanti 17, 34, 51. Kita klik, kita pilih ya. Nah, kita aplikasikan. Enter. Klik kiri. Nah, ini 17. Habisnya 34 ya. 34. Ini berapa ya? Nah, kita tes angular
17, di sini 34, di sini 51. Kita lihat lagi. Nah, ini ada sudut per berapa saja. Ini kita bisa setting, tracking setting. Nah, ini kita bisa atur. Atau kita tambahkan sendiri new per berapa derajat. Misalnya per 50 derajat. Oke. Kita hapus dulu. Di sini kita pilih per berapa. Nah, ini per 50 derajat. Ini. Enter klik kiri. Nah, ini akan muncul per 50 derajat. Nah, ini yang tadi yang 17 ya. 50 derajat teman sih. Nah, ini juga. Nah, ini 100. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini DS. Nah, ini bisa dihapus, yang nggak kepake bisa dihapus. Oke. Di sini kita bisa lihat lagi. Nah, terus ini garis jalur tracknya ini, polar trackingnya ini muncul warna merah sama tulisannya itu nyetingnya di sini ya. DS enter. Bukan di DS ya, maaf ya. Di tool option. Nah, di bagian drafting ini ada display polar tracking. Nah, tadi yang garis warna merah polar trackingnya dia harus dicentang. Kalau ini dihilangkan dia nggak muncul, nanti kita bingung. Terus display auto track tooltip itu tulisannya, keterangannya. Jadi dia harus dicentang biar muncul. Apply oke. Nah, jadi kita sangat terbantu dengan adanya polar tracking. Kalau F8-nya dihidupkan atau ortonya F8, dia otomatis mati. Karena F8 kan hanya untuk vertikal dan horizontal. Jadi kalau F8-nya dimatikan, dia baru bisa diaktifkan. Terus kita setting nih, mau kita pilih mau per berapa derajat. Misalnya per 23 atau per 30 ya, ini kita klik aja per 30 derajat. Nah, kalau tarik garis ya otomatis ya per 30 derajat. Set. Nah, ini 30 derajat, tapi sini 60 derajat. Set. Dimensi angular. Nah, 30 derajat otomatis. Ini sangat membantu sekali dan sangat mudah dipahami. Nah, ini untuk polar angle measurement ini ada absolute dan relative to last segment. Jadi kalau absolute itu sudutnya ketika kita setting berapa derajat itu misalnya 15 derajat, ya akan bertambah per 15 derajat sesuai dengan layar laptop, layar komputer kita ya. Misalnya begini. Misalnya ini ada sudut acak. Ini sudut asal ya. Terus kita ingin membuat garis lagi sebesar 15 derajat. Nah, 15 derajat itu adalah ini yang absolut terhadap layar. Di layar kita kan vertikal horizontal ya. Misalnya begini. Nah, kalau ke sana itu ya 0 ke atas 90, ke kiri 180, ke bawah 270 derajat. Itu yang absolut ya terhadap layar. Tapi kalau settingan yang satunya lagi, ini kita hidupkan dulu ya. Ini, matikan, kita hidupkan. Nah, yang satunya lagi relatif to last segment. Jadi nanti akan bertambah sudutnya per 15 derajat dimulai dari garis sebelumnya. Misalnya ini tadi ada garis acak dengan sudut miringan yang acak ya. Nggak tahu berapa ini. Saya ingin menarik garis sebesar 15 derajat terhadap garis ini, terhadap garis sebelumnya. Jadi misalnya enter, klik di sini,
sebesar 15 derajat. Nah, itu 15 derajat. Kita tarik 15 derajat. Klik enter. Jadi 15 derajat terhadap garis sebelumnya. Ini yang dinamakan relatif. Kalau yang absolut kan 15 derajat terhadap patokan layar komputer kita ya. Ini tracking setting lain. Ini yang relatif. Kalau absolut ya 15 derajat terhadap garis horizontal ini. 15 derajat. Contohnya begini, kita ulangi lagi. Absolut oke. Misalnya dari sini dari garis yang sebelumnya kita ingin membuat garis lagi 15 derajat. Nah, ini 15 derajat terhadap garis yang horizontal, bukan terhadap yang garis ini ya. Kalau garis terhadap sebelumnya itu kan jadinya ya kecil. Nah, ini terhadap ya, ini yang absolut ya, patokan layar kita. Kalau yang relatif ya, terhadap garis sebelumnya, misalnya kita acak nih garis berapa derajat nggak tahu tuh. Terus ini kita setting relatif per berapa derajat, per 15 derajat atau per 18 derajat ya. Kita ingin menarik garis L enter. Nah, ini 18 derajat terhadap garis ini. Ini yang namakan relatif angular, kita tarik. Nah, itu relatif ya terhadap garis yang acak tadi, tidak terhadap layar komputer.